Pak Anies apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Pratik, Pak sudah Pak gitu. Lalu ada pertanyaan tadi soal aspirasi, saya sampaikan tidak ada. Saya tidak punya aspirasi, barangkali mau tugas lain nggak ada. Lalu saya udah siap juga. Memangnya kita nggak dengar bahwa mau di reshuffle? Denger lah. Iya. Saya dengar Pak Anies sudah nyiapin Jeko juga ya buat pamitan. Gitu kalau Jeko tuh. Kan kalau mau resign Official tuh ya. kantor-kantor kan saya mau Gitu aja udah Oke, selesai. ini karirnya katanya terlalu jauh. kejauhan. Kejauhan. Oke, abis itu Nih kopi nih, Pak Anies tadi pesen kopi, udah. katanya nggak pakai gula. oh ya udah. Pak Anies Aman suka ya? ngopi pahit berarti ya? Iya. Jadi gini, kalau kopi pahit itu kopi campur jadam. Oh, Pahit tuh. ini kopi netral Ini ya, kopi kopi aja. tanpa gula. Tanpa gula. Berarti Real dia, berreal ya. anak kopi. Panas banget. Tumblernya Waduh. Tumblernya bagus Ini- nih berarti. Tumblernya bagus nih. Lidah saya kok Tumblernya bagus nih. Oke, ketemu lagi dengan Semi Not Slim Boy. Kali ini didampingi oleh David Nurbianto di Talk of Life. Tepuk tangan dulu, woy. Kali ini kedatangan Abah, ini dua anak Abah nih. Didampingi oleh abahnya beneran nih. Iya, lu kenapa tiba-tiba gua? Hah? Nggak cukup punya percaya diri untuk ngobrol sama Pak Anies ya? Enggak. Kalau gua kan udah sering kalau gua. Biar revisiting lah. Revisi Udah lama David nggak muncul di sini. ya, biar revisiting kekalahan kita. Reuni Reuni. JIS. Karena gini loh Pak Anies ini ya, termasuk, Kenapa, Zai? termasuk David nih. Saya ini sebenarnya kritikus pemerintah dari zaman SBY. Termasuk ketika Pak Anies jadi Gubernur. bukan, sebelumnya malah jadi kandidat dari Partai Demokrat itu. Konvensi Partai Demokrat ini apa-apaan sih konvensi, saya bilang gitu loh, artinya waktu itu belum saling kenal lah ya. Terus waktu jadi Menteri Pendidikan juga gitu loh. Terus selalu kritikus pemerintah. Iya gitu loh. Terus sekarang itu tuh saya di posisi susah karena ketika saya kritik Pak Prabowo, ini mah rombongan kalah pilpres gitu. Jadi ya ada enak gak enaknya ya jadi anak Cuma abah. kalau pilpres itu udah ini ada masanya. Iya. Setahun tuh udah lewat, habis itu udah selesai. Ya tapi tetap gitu gorengannya. Wah si gendut ini mah dipakai si gendut lagi. Cuman Padahal udah not a slim boy anymore. ini cuman ngedumel gara-gara dia kalah pilpres. David juga masih digituin. Iya masih digituin. Bahkan menurut gua sebenarnya keuntungan sih buat Pak Anies. Karena kan sekarang kita semua yang kritis dilabeli anak abah. Berarti kan anak abah bertambah banyak. Iya. Iya nggak? Iya betul. Jadi Bahkan- ada peranakan ya. Iya. Bahkan yang produser Dirty Vote itu disebut producing dari anak abah production gitu. Sebetulnya itu tuh saya sih kasihan kan. Kalau masa narasinya nggak nambah, itu kan narasi Pak ketika pilpres ya, kan sesudah itu udah banyak yang dikerjain, kenapa nggak bisa dijawab ya gitu, kenapa kasih labeling yang ngomong gitu, tapi adalah itu urusan mereka sih. Nah yang terakhir itu soal kabinet bayangan. Itu kan sebenarnya kerjaan Ferry Amsari, terus ada Bima di situ, terus yang kuratornya itu ada Profesor Uceng, ada Bivitri. Tapi dibilang bahwa presidennya katanya Pak Anies. Tahu nggak itu narasi itu Pak? Enggak. Nggak, jadi tahu itu. Jadi dibilang bahwa kabinet bayangan ini adalah sebenarnya presidennya Pak Anies gitu. gitu Dibikin gambarnya. Masa? Ada. Waduh. Saya lihat ini ya, kabinet bayangan tuh bagus sebetulnya kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena muncul pribadi-pribadi yang secara terbuka dikatakan dia portofolionya keuangan, portofolionya luar negeri, Iya. portofolionya tentang hukum, sehingga ketika nanti di pemerintahan itu ada kebijakan ABCD, media publik itu bisa mencari counter komen dari orang-orang yang punya portofolio itu. Ini kan bukan kabinet bayangan seperti di dalam sistem parlementer ya. Enggak, ini sebenarnya cuman bentuk kritik yang diformulasikan lebih formal gitu. Iya. Lebih terstruktur barangkali. Iya. Kan juga Oh, bukan formal ya, bukan formal kan karena nggak ada jabatan nggak ada formal. jabatan apa-apa. Iya. Lebih terstruktur. Kalau saat ini ketika ada
peristiwa A, media tuh cari komentator. Iya. Dia kan punya listnya tuh, siapa yang ditanyain. Nah, sekarang sebagian aktivis udah menawarkan nih, nih kalau mau ngobrol soal kebijakan luar negeri, ada nih iya. Sofwan Al-Banah yang memang pakar hubungan internasional. Iya. Jadi ini seperti mengkanalisasi agar aspirasi kritis itu bisa ditanyakan. Yang kedua, yang pada punya pandangan, yang kritis, masuknya jelas kepada siapa? Kirimkan ke ini Menlu Bayangan nih, Iya. Sofwan Al-Banah, masukin. Jadi dia menjadi penampung atas aspirasi-aspirasi yang ada. Di situ juga ada Kuri ya. Kuri itu katanya memang satu-satunya pakar apa di bidang pertahanan gitu. Dan dia sendiri katanya masih konsultan dari Menhan. Jadi dengan begitu, publik yang punya gagasan, punya ide yang nggak bisa nembus ke struktur pemerintahan, sekarang ini ada nih struktur baru yang mereka bisa nerima tuh. Tapi kan narasinya hari ini ya, terutama buzzer nih, nggak tahu buzzer atau rakyat organik, tapi narasinya tuh ini main menteri-menteriannya udah selesai nih katanya gitu. Ya ilah. Katanya ini orang-orang haus jabatan itu. Jadi Enggak. sebenarnya Orang kemana-mana mereka masih parkir sendiri nggak pakai rider. Iya, masih parkir Iya. sendiri. Oke, ini sebelum kita ke yang sekarang nih, saya mau banyak nih yang berkecamuk di otak gua nih Apa nih? soal Pak Anies nih. Nyesel nggak pernah bantuin Jokowi? Dari sekian banyak onsen, kenapa itu duluan yang Itu dikeluarin? perlu. Ini Pak Anies baru minum loh. Iya justru itu. Dari tadi Pak Anies Untung udah minum dulu. Iya. Jadi nggak dianggap minumnya gara-gara Soalnya pertanyaan. udah dikasih brief. Ini ya komika-komika kalau ketemu Pak Anies starstruck. Yang tadinya lucu nggak lucu, yang tadinya kritis nggak kritis. Oke, pertanyaan pertama. itu dia. Lagi iya, denger kabar gitu ya Pak. Katanya kalau datang ke podcast yang komedi, begitu ada Pak Anies jadi nggak komedi. Kenapa tuh anak-anak ya? Ampun. Iya, kenapa ya? Itu tahu mungkin kenapa. mereka merasa punya salah sama Pak Anies. Mungkin yang punya guilt ya. Iya, yang punya guilt. Makanya kalau kita sih Nggak punya guilt. Ya, kita mah santai Pak. kita mah- tanya nih, ya nyesel nggak pernah bantuin Jokowi atau merasa itu bukan bantuan gitu loh? Enggak sih kalau nyesel. Nggak nyesel. Saya tuh ya kan ketika kita ambil langkah keputusan itu kan dengan mendasarkan pada apa yang pada saat itu ada. Setelah perjalanan waktu kita akan melihat tuh ternyata ada. Saya melihat sebenarnya ya kalau kita lihat pada masa itu kemunculan Pak Jokowi dengan aspirasi yang begitu banyak tentang tata kelola pemerintahan, tentang itu semua kalau saya lihat di periode pertama itu relatif jalan. Minimal di 3 tahun pertama itu terasa kok bahwa apa yang diaspirasi reformasi soal tata kelola migas. 3 tahun pertama. Ya, bukannya 3 tahun, periode pertama lah. Periode pertama. Dia mau bilang di periode ketika saya menjadi menteri. Bukan, saya udah selesai 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun di. Kenapa saya katakan itu? Karena ada undang-undang cipta kerja di situ. Oh. Oke. Jadi bukan soal saya jadi menteri, ada undang-undang cipta kerja. Di periode ada kedua. Revisi undang-undang KPK. Ya, di periode kedua. Ada revisi yang KUHP. Yang itu adalah hal-hal yang rasanya nggak pas. Tapi kalau di awal-awal saya melihat ada agenda-agenda yang sudah dikampanyekan yang coba dijalankan. Jadi saya melihat pada kalau kita nengok ke belakang di masa-masa awal itu kita periode pertama ya terutama kita menyaksikan bahwa Pak Jokowi banyak menjalankan yang memang menjadi janji kampanyenya. Nah sesudah itu kita mulai melihat ada beberapa hal yang beda. Ya puncaknya ketika MK melakukan revisi terhadap undang-undang. Tapi itu kan kalau saya lihat di dalam situasi keputusan politik segala, seringkali kita kalau nengok ke belakang coba kita tahu ini, coba kita tahu ini, coba kita tahu itu kan itu kan nggak pernah kita bisa ketahui sesungguhnya. Berarti nggak nyesel, merasa berdosa nggak?
Kalau saya ikut ngasih ide Iya. untuk membuat kerusakan, nah saya doa. Yang artinya Bapak Kalau nggak berkontribusi terhadap yang MK, Ciptaker, Enggak lah. revisi Undang-Undang KPK. Enggak. Padahal Bapak kan sebenarnya nih Pit, di periode 1, beliau ini core ini. Tingkatannya setingkat dengan Pak Pratikno gitu ya, Pak? Ya, pokoknya ada lah. Pokoknya Kenapa ada. jadi pokoknya ada, Pak? Udah kayak Pak Iya. Teddy nih. Itu core yang lain tuh. Pokoknya ada deh. Itu core yang lain. Pokoknya ada. Sebetulnya kan lebih banyak terlibat ketika fase kampanye ya. Iya, iya. Sudah mulai bertugas kan saya berada di portofolio yang tidak di dalam istana. Portofolionya saya di kementerian. Waktu itu masih bersatu ya dengan pendidikan dan kebudayaan bersatu ya masih. Betul, pendidikan kebudayaan yang dipisah adalah pendidikan tinggi. Oh, diktinya ya. Berapa tahun, Pak? 1,5. Itu ya 1,5 tahun. Sampai sekarang Bapak tahu nggak alasan Bapak diberhentikan? Nggak tahu dan saya nggak tanya. Itu kayak gimana sih prosesnya? Maksudnya apakah ketika di reshuffle tiba-tiba udah nggak ada nama Bapak atau malamnya udah? Oh enggak, ya kan dipanggil dulu dong. Jadi ini jadi peristiwa yang udah jauh. Ya nggak apa-apa, ingin tahu sebentar. Nggak apa-apa, jawab aja Pak. Udah panjang banget ini dari dulu banget nih. Nggak apa-apa. Nah, saya harus ingat-ingat lagi. Tapi kira-kira gini, sehari sebelum reshuffle, jadi besoknya akan reshuffle, lalu malam itu sore itu ya saya ditelepon oleh ajudan presiden, Pak Menteri diminta menghadap presiden, kemudian disampaikan lewat rute yang biasa Pak. Nah, iya, karena itulah media nggak ada yang tahu. Karena saya tidak jalan lewat jalan veteran yang belakang, yang lewat Seknek, tapi masuknya lewat Merdeka Utara yang ada kolam air mancur bundar itu. Itu tempat biasanya kalau Pak Presiden panggil untuk pertemuan private tuh lewat pintu itu. Saya masuk ke sana. Ya udah, kemudian malam itu ketemu Pak Pratik, Pak Pram, lalu mereka menyampaikan, Pak Anies, ini kalau Mas Pram bilangnya Mas, kami dapat tugas menyampaikan dari Pak Presiden bahwa akan ada reshuffle dan Mas Anies menjadi salah satu yang ikut dalam reshuffle itu. Ada pesan dari Pak Presiden menanyakan apakah ada aspirasi untuk tugas berikutnya. Oh ya. Rasanya di reshuffle tuh kayak rasanya dicoret dari timnas kali Pak ya. Kalau coret Kayak timnas kita mau udah. TC ke Piala Dunia tiba-tiba dicoret gitu, namanya nggak ikut ke putaran final. Kalau waktu itu tuh saya tuh merasanya agak ada leganya waktu pun nggak tahu kenapa. Oh. Ada kayak lega tapi nggak tahu why gitu. Jadi kalau soal reshuffle-nya tuh take it easy. Betul-betul boleh tanya pada siapapun yang pada saat itu ketemu saya, semuanya bilang Anies relax banget. Iya bener, saya itu udah yakin betul kalau hal yang di luar kendali kita, itu benar Tuhan punya rencana sempurna. Kalau dalam kendali kita, kita nggak usahain. Kalau ini bukan kendali kita. Dan sekarang baru terjawab, wah untung saya Ya, di reshuffle. kemudian masuk ruangan dan Pak Presiden menyampaikan, Pak Anies apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Pratik, Pak sudah Pak gitu. Lalu ada pertanyaan tadi soal aspirasi, saya sampaikan tidak ada. Saya tidak punya aspirasi. Barangkali mau tugas lain nggak ada. Lalu saya udah siap juga. Memangnya kita nggak dengar bahwa mau di reshuffle? Denger lah. Iya, saya dengar Pak Anies sudah nyiapin Jeko juga ya buat pamitan. Gitu kalau Jeko tuh. Kan kalau mau resign tuh Official dia ya. kantor-kantor kan saya mau resign terus Jadi ke Jeko. saya waktu itu udah siapin dokumen. Saya udah bawa dokumen laporan kegiatan kami sampai bulan itu. Karena isu reshuffle tuh udah berkali-kali kita denger lah. Gitu. Maksudnya nggak denger lah gitu. Jadi udah siapin. Kemudian ketika itu saya sampaikan Presiden ini adalah laporan yang saya sudah kerjakan dan hal-hal yang perlu disampaikan kepada Menteri Pengganti. Dan saya berpandangan gini. Saya ini kayak senopati aja di dalam sebuah Kerajaan. Iya, kalau pimpinan mengatakan Anda ditarik ke belakang, ya udah kita jalanin. Jadi saya bilang, saya terima kasih dapat kehormatan untuk bertugas di pendidikan kebudayaan dan saya tidak ada aspirasi. Gitu aja udah selesai. Oke, ini karirnya katanya terlalu jauh. Jauh kejauhan. Kejauhan.
Oke, abis itu Ini kopi nih, Pak Anies tadi pesen kopi, udah. katanya nggak pakai gula. oh ya udah. Pak Anies suka ngopi pahit berarti ya? Iya. Jadi gini, kalau kopi pahit itu kopi campur jadam. Oh, Pahit tuh. ini kopi netral Ini ya, kopi kopi aja. tanpa gula. Tanpa ya. gula. Berarti Real dia, real ya. anak kopi. Panas banget. Tumblernya Waduh. Tabelurnya bagus nih berarti. Tumblernya bagus nih. Lidah saya kok panas. Tumblernya bagus nih. Karena- Masya Allah. Saya buka dulu dah. Panas banget nih. Buka Pak. Dia nggak pakai gula, Oh, bentuk solidaritas ke Pak Tom gitu. Asapnya sampai keluar nih, lihat nih Sam. Ini panas bener bukannya. Nggak pakai gula karena nggak enak, takut nggak enak sama Pak Sama Tom. ini tolong netizen jangan digoreng, ini memang pakai botol plastik. Takutnya ada penggemarnya Pak Gibran ya yang waktu itu mempermasalahkan botol plastik. Ini karena studio kami belum ada pantry aja, jadi bukan salah Pak Anies juga, salahkan kami panitia. Ya ini Pak Anies buktinya prepare buat tumbler kemana-mana. Oke. Ini juga safety, memastikan minumannya aman. Gitu. Ya. Nah ini kan kita tahu lah ya result dari 2024, banyak juga pro kontra. Pak Anies akhirnya dapat 24 sampai 25% suara, yang artinya Seperempat lah, gitu. seperempatnya lah. Ya artinya kurang cukup untuk membawa pertarungannya ke 2 periode. Habis itu jadi pengangguran deh, gitu. Kata siapa? Traveler. Traveler, travel blogger. Kalau yang lihat follow Instagram Pak Anies mah tahu Pak Anies keliling Indonesia. Tapi yang ngatain dia pengangguran itu dari pendukungnya sampai hatersnya, semuanya ngatain itu. Gue bilang Pak Anies traveler. Aku traveler. Loh, saya ini sekarang ngurusin aksi bersama. Oh. Ya, kan? ya udah makanya ceritain dong. Keliling tuh. Yang jembatan tuh apa tuh? Bikin jembatan. Jadi kita bikin jembatan di daerah-daerah yang membutuhkan nih. Dan pendekatannya gerakan. Gerakan tuh artinya Menghimpun ya dananya. gotong royong lah, rame-rame. Ketika pencarian pendanaan semua diajak, ketika eksekusi yang ngerjain juga warga di situ dan insinyur dari luar, sebenarnya harus sukarelawan dari luar. Jadi betul-betul jembatan itu dibangun sebagai sebuah gotong royong, bener-bener. Udah berapa jembatan nih dari tim? Sekarang itu udah 4 yang kita udah keluarin. Kemudian sekarang lagi proses lagi beberapa. Ada di Aceh, ada di Sumatera Barat, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur. Berarti yang Aceh, Sumatera Barat itu yang pasca dampak bencana ya? Betul, betul. Itu benar ya bahwa yang diberitakan media itu minim sekali tentang di sana? Aceh ini belum recover. Menurut saya perlu bantuan dari teman-teman di Jakarta untuk menyuarakan kondisi yang sekarang ada di Aceh. Karena warga yang masih tinggal di rumah hunian sementara, istilahnya huntara, itu banyak sekali. Mayoritas belum kembali atau belum tinggal di hunian tetap, huntap namanya. Dan dampaknya itu secara ukuran tidak sebesar tsunami. Ya, tetapi secara kompleksitas ini lebih kompleks. Karena kalau tsunami airnya surut selesai. Selesai. Kalau Kalau banjir ini ya enggak ya? Lumpur di mana-mana. Tanah yang semula pertanian tertutup lumpur yang nggak bisa ditanami. Karena pohon-pohon itu ketika tercover lumpur, pohonnya pada kering, pada mati. Lalu sungai itu berubah. Ada yang lebarnya 50 jadi 100. Lebar sungai 100 meter tuh nggak gampang nyambunginnya. Jadi dan permanen sifatnya. Nah, penyelesaiannya beda dengan penyelesaian cara tsunami. Lalu yang kedua gini, Sam. Aceh ini punya pengalaman ditangani saat tsunami. Ya. Jadi mereka itu punya pengalaman. Seminggu sudah tsunami, apa yang terjadi? Sebulan apa yang terjadi? 3 bulan apa yang terjadi? 6 bulan apa yang terjadi? Dia punya itu memori itu. Ya benar. Oke? Kalau Sumatera Barat tidak pernah mengalami. Sehingga sekarang itu dia ngebandingin. Compare ya. Loh, ini setelah sebulan beda. 3 bulan beda. 6 bulan beda. Sekarang udah 8 bulan nih. Beda. Jadi mereka kekecewaannya itu bukan karena harapan tidak terpenuhi saja, tapi karena di benchmarking nggak terpenuhi nih. Iya. Karena kan statusnya juga bukan bencana nasional ya. Ya, itu juga salah satu masalah. Sebetulnya kan disebut bencana nasional itu bukan karena bencana berskala nasional. Tapi dengan dikatakan ini sebagai bencana nasional, maka
Harus ada organ-organ pemerintah pusat bisa berinisiatif untuk melakukan action. di sana. Jadi gini, Sam, ini government one on one ini. Ini bukan soal skala. Nih saya ceritain gini. Contoh nih, Kementerian PU misalnya. Dia nggak punya anggaran untuk melakukan pengadaan sewa eskavator perlunya 1.000 misalnya. Nggak ada anggaran itu. Kan memang nggak ada rencana ada kejadian ini kan. Tapi perlu eskavator, misalnya 1.000 eskavator. Untuk disebar di, sebutlah 80-90 wilayah. Titik. Nah, untuk menganggarkan itu, dasarnya apa? Dasarnya berita. Nggak bisa. Dasarnya adalah ada keputusan pemerintah menyatakan ini sebagai bencana nasional, maka kementerian di tingkat nasional bisa melakukan penggeseran anggaran. Iya. Tapi kalau tidak ada dasar itu, terus menggeser pakai apa? Jadi sampai saat ini statusnya memang bukan bencana nasional ya Dari waktu dulu. itu. Iya. Cuman pemahaman bencana nasional itu bukan bencana skala nasional, se-Indonesia bukan. Bencana nasional itu artinya pemerintah tingkat nasional bisa mengubah cara pengadaan barang jasa, mengubah anggarannya. Kemudian proses pengadaannya. Kalau pakai pengadaan yang normal, itu prosesnya panjang. Begitu statusnya bencana, itu ada SOP untuk pengadaan barang jasa di masa krisis. Jadi sesungguhnya bencana nasional itu bukan aib. Iya. Karena wah berarti kita nanti lemah, kita nggak, bukan. Itu Karena adalah- kayaknya pemerintah yang sekarang tuh takut banget kalau asing tahu, terus nanti ada terus yang bantuan kedua. asing gitu. Yang kedua, tentang bantuan asing. Bantuan asing tuh yang nentuin siapa sih? Kita. Misalnya begini, kami terima bantuannya tapi tidak boleh masuk personelnya. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Barangnya diterima, personelnya nggak boleh masuk. Dan mereka nggak ada masalah juga. Iyalah, orang bantu mah bantu aja. Jadi tentang bantuan internasional, nanti kalau bencana nasional, internasional masuk. Tidak, negara bisa bikin aturannya bahwa bantuan internasional diterima materialnya, tidak boleh masuk orangnya. Tapi kok di era sosial media seperti sekarang pemerintah kayaknya berusaha mengontrol informasi yang which is itu sebenarnya hampir mustahil ya. Ya, mereka mencoba. Tapi kalau civil society, masyarakat umum itu juga bergerak ya. Bergerak, apa yang terjadi kemudian ketika mereka bergerak? Ya tetap nggak bisa dikendaliin tuh viralnya. Iya. Makanya Ya kalau banyak juga kok konten kreator yang akhirnya bisa sampai ke sana dan mengirimkan bantuan secara langsung gitu, titipan Dan dari masyarakat Indonesia. saya perhatikan spot-spot yang jadi viral ditangani cepat. Seperti tempat yang gelondongan kayunya banyak sekali. Ya, Ya, itu kan super viral tuh. Nah itu ditangani cepat. Tapi kampung yang jauh, saya kemarin ya datang ke satu tempat yang dari jalan utama itu kira-kira 2,5 jam. Waktu saya sampai ke sana itu mereka bilang, Pak, akhirnya ada yang datang ke sini. Karena seringkali bantuan itu hanya di drop di ujung, memudahkan bagi pengantar, tapi repot bagi penerima. yang ngambilnya repot. Karena penerima itu ada di ujung. Nah, sementara bagi pengantar kan fotonya nggak bilang lokasinya di mana, tapi udah terjadi serah terima. Jadi kami kemarin itu bangun balai desa, bangun air, pembersihan air, kemudian bangun jembatan itu di tempat-tempat yang memang nggak biasa didatangin. Itu dananya dari mana, Pak? Dari Soros, bukan? Pengumpulan dari warga masyarakat. Bukan. Kan Itu banyak lagi tuduhan aja. gitu. Itu lagi aja. Dananya itu kan dikumpulin lewat Humanis. Iya. Nah, Humanis itu diaudit dan itu adalah hasil crowdfunding domestik semua. Iya. Jadi saya melihat, yuk bantuin dong, perhatiin lagi Aceh. Saya ketemu dengan teman-teman di NGO di Aceh. Dan mereka semua menceritakan, Pak, ini problemnya banyak, Pak. Termasuk APBN yang digeser. APBN yang digeser itu terjemahannya menurut cerita mereka itu adalah program-program selama ini udah ada. Misalnya pelatihan ini lagi nggak butuh itu. Tapi tetap aja program-program itu ada. Jadi kira-kira gini, headline-nya dimasukkan ke dalam Recovery Aceh, tapi isinya tidak mencerminkan kebutuhan yang ada di Aceh. Waktu ke Aceh, Pak, ada warga yang manggil Bapak Presiden.
Bapak menang tuh di sana. Lah ini. Iya. Kalau ada juga nggak ceritain di sini lah. Berarti ada, Pit. Oke, sekarang kan gini lah. Ini memang residu pilpres lah. Tapi kan kalau saya walaupun kemarin ada di tim Pak Anies lah di luar lah, walaupun itu sempat sama-sama campaign di beberapa titik dengan Caimin dan di JIS juga kita ikut. Sama-sama ya. Ya, tapi kan harus kita ketemu dengan kenyataan bahwa Prabowo yang menang, Gibran yang menang. Entah itu perdebatannya itu menangnya curang atau enggak, oke lah dia udah menang. Dia yang akhirnya memegang APBN yang 3.000 triliun itu, eksekusinya ada di dia gitu. Ini sekarang kita langsung aja sih ke Saya terusin dulu itu ya. silakan. Jadi saya bilang kita berjuang terus sampai puncaknya. Apa putusan MK? Sampai putusan MK. Ketika MK sudah memutuskan, maka kami bilang kami taat keputusan itu. Karena Oke. kita ingin bernegara nih. Iya. Jadi saya bukan sekedar mentaati putusan hasil KPU nih, bukan. Karena banyak sekali problem di situ. Iya betul. Dan kami presentasikan itu ke hakim MK. Dan untuk pertama kalinya 3 hakim MK mempertanyakan hasil pemilu. Jadi ini tuh satu catatan sendiri ya, Sam. Begitu MK putusin, saya ikut keputusan MK. Makanya waktu Ada dissentingnya nggak sih waktu itu? ada 3 3 ya. tiga dissenting opinion. Nah, jadi ketika KPU menyerahkan hasil, saya datang. Nah ini ada unik nih Sam di kasus ini nih. Ketika saya datang itu disediain ruangan di KPU itu, ruangan untuk para capres, terus ruangan untuk pendamping. Nah ketika kami datang, ruangan untuk capres itu sudah diisi dengan timnya Pak Prabowo semua. Kenapa? Karena KPU berasumsi seperti tahun-tahun sebelumnya nggak ada capres yang tidak menang datang. Ternyata Bapak datang. Saya datang. Pak Ganjar datang nggak? Nggak. Nggak ya. Saya datang. Kenapa? Mungkin kejauhan nilainya ya, betul Saya- diri. Saya itu bukan. Bentrok jadwal jogging. Bentrok sama jadwal sepedahan. 16 gimana nih? Tapi kalau saya itu melihatnya gini, kita itu kalau berada di dalam puncak proses, ya, sikap kita itu akan turun ke bawah menjadi pedoman. Jadi jangan dianggap enteng loh sikap yang paling atas ini. Ini saya kan paling atas dalam proses calon ini. Ada 3 kelompok nih. Iya, iya. Maka sikap bernegara harus tonjolkan ke depan. Iya. Demokrasi dihormati, betapapun pertanyaan di situ. Dan banyak kanan kiri saya ini yang tidak setuju saya datang. Buat apa datang? Saya bilang jangan. Kita datang, kita tunjukkan bahwa kita sedang bernegara. Dan waktu saya datang, sampai ke sana ruangannya udah nggak ada. Jadi kami ditempatkan di ruang pendamping. Karena nggak nyangka Bapak datang. Jangan datang. Nah, artinya apa? KPU pun tidak berpikir sebagai negarawan ini. Dia sudah Berpikirnya kebiasaan aja. menarik asumsi-asumsi ya. Dan menurut saya ke depan, ini bagian dari kita membangun sistem demokrasi yang sehat, yang mature, yang dewasa. Bahwa di dalam proses demokrasi tidak ada yang sempurna, oke? Nah, hasilnya keluar, hormati, hargai. Jadi ketika di sana saya datang sama Gus Imin berdua, kaget semua. Duduk di situ. Dan mereka juga kelabakan, nih gimana nih ngaturnya nih? Karena tempatnya udah nggak ada. Gus Imin yang udah jadi menteri. Sekarang menteri. Iya, menteri. Ya itu aja. Saya menegaskan jangan kan. Nah, jadi itu ceritanya nih Sam. Iya, Jadi iya. saya pengen supaya kita ini jangan nanggung, dan setelah selesai itu saya nggak punya beban Sam untuk menceritakan semua proses, Iya. karena saya datang ini dengan menjunjung tinggi ini nih etikanya demokrasi nih. Termasuk saya nggak punya beban untuk menceritakan keanehan pilpres. Namun kita kan presentasikan di MK, bukan Iya. ngomel di luar gitu. Iya, iya. Kalau presentasi di MK kan boleh dong diceritain. Iya. Gitu kira-kira. Nah, Tadi mau tanya apa tadi? Sorry. enggak, jadi sebenarnya kan gini. Kita harus terima bahwa presiden kita Pak Prabowo dan wakil presiden kita Gibran dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mungkin kekurangannya lebih banyak. Termasuk presidennya Pak Anies juga mereka itu kan, presiden dan wakil presidennya. Dan ironisnya mereka yang punya kuasa terhadap APBN yang fantastis itu gitu. Ya. Jadi kekuasaan eksekutif terbesar lah. Bapak ngelihat nih ya, ini kan rumor-rumor pengamat juga bilang sebenarnya di sini di kekuasaan yang sekarang tuh ada faksi-faksi kekuasaan. Jadi mereka tuh nggak
nggak secara independen bisa menentukan kekuatan keputusan di tingkat eksekutif, benar nggak sih Pak? Gosip nggak pernah selesai sih. Republik Nggak, ini. karena kalau bagi saya mereka lah presidennya, harusnya kekuatan tertinggi lah mereka gitu Pak, terutama Pak Iya, Prabowo. iya. Jadi gini, kalau di dalam leadership itu, dalam kepemimpinan, yang menghidupkan faksi-faksi, yang mematikan faksi-faksi itu siapa sih? Ya Bapak gimana? Ya pemimpinnya sendiri. Betul. Jadi mau ada faksi A, faksi B, faksi C itu yang membiarkan ada siapa? Jadi tidak ada faksi yang bisa eksis kalau tidak punya akses. Nggak ada. Begitu nggak ada aksesnya, ya mati, tutup. Tutup. Jadi, tapi ini kan terjadi di semua kepemimpinan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Di kepemimpinan manapun, ketika sampai kepada tingkat nasional, selalu akan ada grup-grup, oke? Dan masing-masing itu memiliki aspirasi yang berbeda-beda. Tetapi semuanya sama-sama mendukung. Tapi punya Tapi kepentingan. kepentingan mikro yang beda-beda nih. Tapi garisnya sama, semuanya mendukung. Nggak ada Kayaknya yang yang sekarang nih terang-terangan sih Pak. Misalnya contohnya yang ditemukan emas di sebuah kafe, emasnya disita. Besoknya ada faksi lagi yang hijau minta emas yang disita itu langsung ke Polda. Itu kan kalau kita masyarakat sipil ngeliatnya ngeri banget ini gitu. Faksi bersenjata dengan faksi bersenjata nih. Gimana nih Pak Anies? Gini, itu sebabnya kenapa kalau mimpin di tingkat nasional atau organisasi yang besar dan kompleks, dia harus memimpin dengan menggunakan nilai, values. Kenapa pakai values? Karena orang-orang di bawahnya itu akan bertindak macam-macam. Mereka itu ketika bertindak harus punya rujukan, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang prioritas, apa yang tidak, itu apa? Values. Jadi kalau misalnya gini, valuesnya nomor 1 misalnya keadilan, okay? Values yang kedua ketaatan pada proses hukum, ketiga soal transparansi. Misalnya aja. Maka ketika orang itu mau bergerak, dia ngecek, ini saya beda nggak nih? Tapi kalau tidak diberi, semua orang berinisiatif. Semua orang kan punya inisiatif. Kenapa? Nggak ada batasnya yang boleh yang mana, yang nggak boleh yang mana. Misalnya penegakan hukum sesuai aturan harus dikerjakan. Begitu itu jadi pegangan, nggak ada yang berani deviate tuh. Ketika mengatakan bahwa kedaulatan itu nomor 1, ngirim tim negosiasi nih semuanya nonton nih, ini kedaulatan terlanggar gak ya? Tapi kalau tidak dikasih pegangan nilai, orang berangkat transaksional. Nah itulah sebabnya kalau mimpin, saya melihat kemarin. Nah ini kok udah mulai terang-terangan tuh Pak. Jadi kan emasnya diambil nih, disita. Nah ini sitaannya diminta lagi gitu loh Pak. Itu kan terlalu mengerikan kalau saya masyarakat sipil. Nah ini kenapa saya kemarin nulis soal kepastian hukum. Nah ke situ tuh Pak. Kenapa saya nulis soal kepastian hukum? Karena yang absen di negeri ini sekarang ini adalah soal kepastian hukum. Jadi kita menyaksikan nih kepastian tentang hukum, kepastian melalui hukum, dan kepastian terhadap hukum. 3 ini itu harus ada. Dan yang melakukan, kalau kita lihat fenomenanya ya, fenomena-fenomena yang terjadi itu terjadi di seluruh Indonesia. Tetapi prosesnya itu bukan dari Jakarta terjadi itu. Misalnya contoh yang kemarin saya tulis di situ. 1 yang soal tadi. Yang di Tanah Karo. 1 Tanah Karo. Yang Amsal Sitepu. Yang kemudian dia bikin konten gak dihargain nilai ekonominya. Ini adalah salah satu contoh kepastian terhadap hukum. Gimana interpretasi itu berubah kemudian. Peristiwa yang semula itu benar menjadi salah. Jadi kepastian terhadap hukum itu apa? Orang yang melakukan tindakan benar gak boleh menjadi kriminal nantinya. Dia kemarin sekali ini menggunakan hal yang benar kok. Gak bisa kriminalisasi. Tapi juga saya mau sebutin nih, yang soal emas tadi. Rakyat juga melihat, gimana sih ini? Pertama,
pemiliknya jadi nggak jelas, pemilik emasnya. Yang kedua, dari tersangka jadi saksi itu tersangka lagi. Kemudian ada tentara ikut. Kemudian tersangkanya jadi diproses di lembaga tempat dia bekerja. Loh, ini bisa terjadi begini tuh apa yang nggak Iya. diketahui ya? Bahkan kemarin pimpinan teman tertinggi. kita ya, komika Mega Salsabila Pak, salah Iya. satu yang kemarin ngisi acara kabinet bayangin, dia bikin konten kan itu soal emas itu. Mas itu punya saya. Iya, itu kan konten komedik. Ya. Terus dianggap serius dan Didatengin. didatengin sama Oh ya, Jam 3 didatengin subuh, Pak. untuk Didatengin. diminta klarifikasi. Iya. Padahal kita sama-sama tahu kontennya Mega tuh emang satir, kritis gitu selama ini dan dengan bumbu komedi gitu Pak. mau udah yang gitu tuh take it easy gitu ya. Tapi kan kalau kepastian hukum itu kan sesuatu yang oksimoron dari dulu itu, Pak. Sebenarnya kan artinya memang ada perbedaan. Ini contoh nih, kita ngambil yang deket-deket aja nih, soal Panji nih, ya kan, temannya Bapak juga tuh kemarin baru ribut di Netflix yang dia ada juga salah satu tuntutannya itu tentang penistaan agama karena dia mengambil jokes tentang pilot yang ngajak sholat di saat turbulensi gitu. Terus saya waktu itu membawa case-nya Pak Julhas tuh yang dia juga membercandain kalau orang sekarang takut Pak, katanya ngomong amin Pak. Gara-gara amin itu menyatakan ke 01. ke 01 terus membercandain istilah kalian tuh tahiyat akhir. jadi nggak berani nunjuk dan sebagainya. Kenapa itu tidak penistaan agama? Itu bahkan di TV nasional saya sampaikan itu. Tetapi ya itulah tanggapannya bilang, wah itu tidak apple to apple katanya. Ya. Apple tuh itulah apa itu? Ya, itulah sebabnya kalau kita lihat kepastian ya, kepastian itu adalah kepastian melalui hukum. Kepastian melalui hukum itu apa? Apabila seseorang mengalami proses pelanggaran terhadap dirinya, maka dia bisa menggunakan hukum untuk melindungi dirinya. Ya. Oke, terjadi peristiwa, maka dia akan bisa pakai hukum untuk melindungi dirinya. Itu namanya kepastian melalui hukum. Terus kepastian terhadap hukum. Kepastian terhadap hukum itu artinya apa? Orang yang berbuat benar, tidak ada yang dilanggar, pada saat perbuatan itu ada, oke, nggak bisa di kemudian hari orang menengok kembali lalu dikriminalisasi. Nah itu dua hal. Nah ini mulainya dari mana? Tidak bisa tidak mulai dari puncak. Karena kalau yang di puncak, di pucuk pimpinan presiden, tidak memberikan garis yang tegas soal penegakan kepastian hukum, maka tularan ke bawahnya itu dahsyat. Itulah sebabnya kenapa saya melihat misalnya ketika undang-undang soal PPN, Ya. oke, diubah. Mau jadi 12 kan? Ya, diubahnya itu kan di malam tahun baru. Besok berlaku. Padahal ini proses pembahasan sudah lama sekali. Lalu menimbulkan goncangan. Apa sih artinya di bawah itu melihat, oh berarti aturan bisa diganti ya, last minute. Apapun penjelasan sebabnya. Kan itu sebenarnya bisa dikerjakan juga di waktu-waktu sebelumnya. Ada pembahasan, ada apa. Sehingga orang melihat ini sesuatu yang dipersiapkan dan dibahas. Sehingga menghasilkan proses yang transparan. Ya, dan kita sebagai masyarakat juga dilibatkan gitu Pak ya. Iya. Jadi nggak ujuk-ujuk lah. Nah, terus kemudian yang kedua peristiwa yang tadi. Tapi kan diralat Pak tuh jadinya. Jadi 11% lagi. Nggak jadi gitu. Ya itulah yang disebut sebagai perubahan. Kan ini yang kemarin persoalkan. Kalau rakyat kecil rakyat kecil melakukan tindakan main hakim sendiri atau apa, maka kita akan bilang ini kriminal. Kalau ada pengusaha yang milih untuk kerja di internasional, kita sebut tidak cinta tanah air. Kalau ada pemerintah yang tidak menjalankan aturan yang dia bikin sendiri, maka kita sebutnya apa? Kebijakan baru. Lu gimana? Tuh Bapak udah bisa jadi komedian, itu rule of three tuh. Nah, jadi Tidak adil. Tidak adil. udah pinter dia rule of three. Oh gitu namanya rule of three. Ya? Rule of three itu, Pak. Instinktif aja saya nggak tahu. Iya, Iya, jadi iya. A B belok gitu. Iya. Jadi ketika jadi berat tuh gitu. Lah, karenanya negara itu harus taat
pada aturan yang dia buatnya sendiri. Tapi Orangnya apa yang bisa kita harapkan dari negara yang pemimpinnya sendiri dipilih dari hasil carut marut di MK gitu, Pak? Ya, udahlah sekarang kan udah terjadi tuh. Nggak, artinya saya punya pendapat bahwa kalau MK aja bisa diakalin, yang lain pasti diakali, pasti akan dia coba terus sehingga memang pertahanan terakhir adalah Nah, itu. masyarakat sipil, Pak. Sebenarnya saya juga melihat ada satu lagi contoh, tapi saya nggak tulis karena nggak mungkin ditulis semuanya. Ini ukuran kabinet. Ada undang-undangnya itu, Sam. David, perhatikan kan undang-undangnya. Kita Apa sekarang yang terbesar di dunia. Yang terjadi apa? Undang-undang itu diubah. Dan kemudian memungkinkan untuk menambah jumlah pos. Jadi kita menyaksikan bahwa aturan tuh ubah aja kalau tidak sesuai dengan aspirasi yang pegang kuasa. Nah, ini tuh kenapa paling puncak seperti presiden harus mentaati semua perundangan dan peraturan. Satu, itu sumpahnya. Sumpahnya ketika diangkat itu sumpahnya mentaati Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan. Yang kedua, ini soal keteladanan, etik. Kalau berada di pimpinan paling puncak, maka salah satunya keteladanan itu. Yang ketiga, ini punya efek ke bawah yang hitungannya bisa ribuan bahkan puluhan ribu mungkin penyimpangan. Kalau yang di atas itu tidak mentaati aturan, maka ada ribuan orang di bawah yang akan bilang saya juga nggak usah taatin aturan. Tapi kan di kelompok, ya oke lah, kelompok yang saya dukung juga pernah mendapatkan keuntungan kan dengan sikap ini. Contoh Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong itu kan mendapatkan abolisi kan, Pak. Sebenarnya abolisi itu kan berarti perkaranya yang batal. Tapi hanya Pak Tom Lembong yang keluar, sedangkan yang terdakwa lain tetap gitu loh. Ini sebenarnya juga melanggar dari asas hukum ini kan, Pak. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa kalau membuat langkah intervensi misalnya ya untuk si proses hukum, proses pengadilan itu harus dikerjakan dengan transparan. Sehingga alasan, argumen dan proses itu juga bisa dipahami oleh publik. Artinya kan harusnya kalau Pak Tom bebas pakai abolisi, yang tersangka dan terdakwa lain juga harus bebas kan dalam kasus yang sama karena kasusnya yang dibatalkan kan. Begitu yang saya. Nah, itu menurut saya makanya para ahli hukum harus bisa saya nggak bisa berkomentar terlalu banyak karena itu wilayah hukum praktis ya. Situ yang bukan bidang saya. Tapi saya melihat dari status bagaimana negara itu bisa menghadirkan perasaan hukum melindungi yang benar dan hukum memproses mereka yang bermasalah. Nah, presiden punya tanggung jawab untuk itu. Ya, itu dicontoh sampai masyarakat level grassroots tuh Pak ya. Karena kan kalau gue terus terang sekarang orang yang terutama yang di bawah-bawah ini kan sama hukumnya jadi bukan taat tapi takut gitu. Takut. Nah, gue juga takut. Itu yang disebut sebagai kepastian melalui hukum. Kalau ada orang mengalami kehilangan barang, lalu dia melaporkan dan ternyata dia tidak mendapatkan perlindungan dari hukum, sehingga apa yang kerjakannya? Ya, main hakim sendiri. Nah, ini kan situasinya sama nih. Yang tidak punya kuasa, tidak punya kuasa ekonomi, tidak punya kuasa politik, ketika dia berhadapan dengan penyimpangan dia selesaikan dengan tangannya sendiri. Ya. Oke. Karena dia nggak punya pelampiasan, Jadi kecurian ya udah cari pencurinya, hajar pencurinya di situ kan. Itu kan contoh dia nggak punya apa-apa. Kalau punya kuasa ekonomi, dia berhadapan dengan tidak kepastian. Apa dia kerjakan? Ya cari orang berseragam jadi komisaris. Cari orang berseragam jadi direksi supaya memberikan keamanan ya. Kan perlindungan itu bukan dari orang, perlindungan itu kan dari sistem dari institusi, dari lembaga. Kemudian yang ketiga, kalau bisa dekat sama kekuasaan, nempel aja kekuasaan. Karena itulah yang melindungi. Nah, ini contoh 3 kategori nih, yang tidak punya kuasa ekonomi, tidak punya kuasa politik,
dia melindungi dengan tangannya, dengan ototnya, dirinya sendiri. Yang punya kuasa ekonomi, dia cari orang-orang yang kira-kira bisa direkrut untuk melindungi. Punya kuasa politik, dia nyambung dengan kekuasaan. Ini membuat biaya transaksi di negeri ini menjadi mahal sekali. Ya. Mahal sekali. Jadi orang ketika transaksi kegiatan ekonomi kita menjadi mahal karena ketidakpastian hukum membuat orang tidak berani merencanakan jangka panjang, tidak berani melakukan kontrak aja nggak berani kok. Tapi ironisnya labor cost-nya paling rendah. Labor cost-nya paling rendah, tapi transaksi cost-nya Iya, tinggi artinya kan sekali. sebenarnya pengusaha diuntungkan quote unquote dengan labor cost yang rendah, tetapi secara overall biaya produksinya tetap tinggi gitu. Pinggirannya banyak istilahnya. Iya, pinggirannya. banyak. Kan nih Sam, asumsikan David sama Sammy nggak saling kenal. Oke? Terus punya minat usaha yang sama. Kalau berada di negara hukum yang kepastian hukumnya ada, orang tidak saling kenal itu siap untuk berkontrak. Iyalah. Nggak saling kenal, tapi mau kontrak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kontrak ini akan dilindungi oleh negara. Ya. Walaupun Sammy nggak kenal. Ya kalau ada itu kan ada abritasi juga dan Ya, sebagainya nah, gitu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sammy mau tanya dulu. Nih David, backingnya siapa David nih? Iya. Kalau backingnya David A, B, C, D, waduh, kira-kira nanti saya posisinya susah nih. Kalau David ternyata backingnya macam-macam, wah saya harus cari yang lebih kuat. Apa yang terjadi? Mahal, cost-nya jadi naik. Nggak mau lagi, nggak menghargai kontrak. Kontrak itu cuma basa-basi aja. Dan bayar backingan juga cost-nya naik, Pak. naik semua. Impact-nya ke produksinya naik. Semua hal. Nah itulah yang membuat kenapa kepastian hukum itu jadi penting. Saya sering bilang, kenapa transaksi-transaksi raksasa untuk kegiatan ekonomi itu tidak ditandatangani di Jakarta, tapi ditandatangani di Singapura. Kenapa? Karena pihak-pihak itu Lebih percaya terhadap percaya sistem pengadilan di sana. Kalau ada dispute, maka pengadilan di situ nggak bisa diintervensi. Nah itu kan menunjukkan bahwa mereka nggak percaya sama kepastian hukum di Indonesia. Tapi interpretasi hukum sekarang juga banyak disetir buzzer sih, Pak. Gitu ya. Iya, sampai sekarang tuh Bapak masih dijuluki One Ibon loh, Pak. Jadi soal kasus yang Ibon itu orang tuh masih bilang mereka tuh percaya Bapak korupsi Ibon. Ya. Ya itu loh, maksudnya kalau saya bikin postingan tuh pasti aja ada yang nyempil, alah pendukung One Ibon gitu. Ini juga yang saya tuh gini juga. Kalau saya tuh akhirnya fokus pada message aja, Sam. Karena noise itu gak akan pernah berhenti. Apalagi Tapi kita harus bertanya juga, Pak. Noise ini kalau memang diciptakan oleh penguasa atau lawan politik, it's okay. Tapi kalau noise ini dari masyarakat awam yang ke bawah narasi. Ya, ke bawah, itu berbahaya, artinya itulah pemahaman hukum mereka gitu kan, Pak. Ya. Jadi kita harus dihadapkan pada kenyataan pahit gitu kan. Kalau sederhananya gini, tidak di pemerintahan, kalau itu adalah korupsi, udah dari kemarin-kemarin itu diperiksa, gampang bukan? Iya. Cuman kan itu butuh critical thinking aja gitu. Ya itu PR kita lah, numbuhin critical Iya, thinking. iya, Pak. Iya. Terus kalau ngelihat yang sekarang nih, Pak, waktu itu kan Bapak ngasih nilai 11 tapi per 100 tuh. Ini langsung narik nafas sih. Masih pula tanya itu bilang. Itu tadi kan Pak Anies itu udah jelasin. Ya, tapi kan netizen pengen tahu Iya. gitu loh. Iya, itu kan sebenarnya spontanitas guyonan ya. Karena kalau di kampus itu biasa seringkali ada namanya skala Likert. Skala Likert. Nah, orang-orang kalau habis presentasi, habis diskusi itu sesama akademisi sering tanya, ini berapa nih skala Likert, kasih angkanya berapa gitu. Nah, seringkali guyonnya begitu. 11. Oh, keren, 11. Gua udah bangga dari 100. Iya. Sebenarnya itu guyon. Berguyon. Cuman karena Pak Prabowo jarang nongkrong jadi Cuman juga ini juga Jokes katanya tongkrongan. itu serius. malamnya kan itu kemudian diubah gitu.
menjadi narasi memelas gitu lah, jadi rame lah. Ya udahlah, itu udah lewat. Tapi kan beliau sendiri barusan bilang kemarin Bahwa dia menilai dirinya bahwa sendiri. Tuhan itu 100, 100, dia dan 99. Presiden Republik Indonesia 99. Ya udah, itulah nilainya. Menilai beliau, Tapi nilai beliau itu ya udah, itu kata presiden. Ya kita rujuk aja itu. bahkan anak SD aja nulis rapornya nggak sendiri, Pak. Anak SD itu yang nulis rapor Gitu tuh ya. wali kelasnya gitu. Aduh susah tuh nulis sendiri. Dia harus nyamain dengan lekukan-lekukan yang dibikin oleh wali kelasnya Iya tuh. gitu. Bener juga ya. Anak SD aja Anak SD aja ditulisin wali kelasnya, nggak pernah anak SD. Saya dapat nilai sendiri. Gitu Emang ya. ini luar biasa lah presiden kita. Tapi gini loh Pak, kalau bicara soal ekonomi ini kan sekarang program andalan Pak Prabowo tuh ada 2 nih Pak. Ah, MBG dan Kopdes. Nah, Kopdes ini lagi marak-maraknya lah ya. Nah, untuk yang MBG ini saya pernah juga nih kedatangan, ya bisa dibilang wakil pemerintah lah. Pak Noe anaknya Cak Nun. Pernah di sini juga. Beliau bilang bahwa itu ide yang bagus, jangan kita ributkan kalau implementasinya masih salah. Bapak setuju nggak sih dengan pendapat seperti itu gitu? iya. Sebenarnya kan kritik terhadap MBG ini udah banyak sekali ya selama ini. Kalau saya mau lihat agak zoom out dikit boleh ya? Silakan Pak, silakan. Zoom out dikit. Jadi agak makro dikit gitu. Pertama, kalau sebagai kepala pemerintahan, kalau boleh saya ngasih masukan, maka kepala pemerintahan, kepala negara itu tidak terlibat di dalam micro management, Ya. tapi terlibat dalam micro question. Sehingga program-program, apalagi kegiatan, itu kan ada policy, ada program, ada kegiatan, itu sangat mikro. Maka rancangannya, desainnya itu bisa diserahkan kepada teknokrasi, Ya. birokrasi, pakar untuk menyusun kegiatan. Nah, tapi dari sisi kepala pemerintahan, kepala negara memberikan itu pertanyaan, misalnya begini. Saya ingin semua anak Indonesia sarapan pagi sebelum sekolah. Bagaimana caranya? Yuk pikirin. Sebulan lagi kembali dengan ide, kembali dengan solusi. Saya ingin setiap petani dan nelayan punya tabungan. Bagaimana caranya? Punya tabungan itu artinya apa? Pendapatan dan pengeluaran besaran pendapatan. Bagaimana caranya? Kembali pada saya dalam sebulan. Kalau saya boleh ngasih masukan begitu. Tapi kalau pimpinan bilang bikin ini, bikin, semua anak buah akan bilang saya laksanakan. Tidak Jadi ada yang menurut Bapak berani. MBG itu terlalu mikro? Mikro itu bisa diserahkan untuk disusun. Nah, KPI dari presiden apa? Setiap anak Terpenuhi gizinya? terpenuhi sarapannya. Karena masalahnya, loh kalau dia makannya siang selama belajar masih lapar. Kan dia perlu kenyang saat sekolah. Bukan kenyang saat pulang sekolah. Nah, ketika itu dikatakan, nanti Anda susun programnya. Kepemimpinan nasional tidak berkutat di dalam level kegiatan. Saya mengalami ini sebagai gubernur. Kalau saya mengatakan saya jalan ke lapangan, oke, di situ saya menemukan jalan yang lebar sempit, oke. Saya ketemu gorong-gorong yang jalan toto mampet, bukan mampet, buntu gorong-gorongnya. Saya tidak bisa jalan itu, walaupun saya lihat, saya bisa, oke, dari sini sampai sana bikin ya terobosannya, bikin gorong-gorong tuh nyambung terus. Kenapa saya nggak boleh mengatakan itu? Karena saya tidak tahu situasi di tempat Iya. itu. Bisa jadi di sana ada saluran kabel fiber optik, bisa jadi ada saluran gas yang kita nggak tahu nih. Jadi arahannya nggak boleh sedetil itu ya? Saya akan bilang, bagaimana caranya air tidak berhenti di sini? Apa solusinya? Yuk pikirin, minggu depan kembali pada saya. Bapak kan masih sering diserang juga soal sumur resapan itu sampai sekarang. Semuanya sifatnya micro question, bukan micro management. Micro question itu membuat organisasi mencari solusi. Dengan siapa? Panggil pakar, panggil orang pengalaman, panggil orang yang tahu di lapangan. Ketika atasan mengatakan kerjakan ini, maka bawahan kita tidak akan ada yang mengatakan, Pak sebaiknya jangan begitu. Nggak ada. Kenapa?
begitu bawahan tuh bilang sebaiknya jangan begini, itu si bawahan tahu persis, dan bawahan tuh pengalaman jadi bawahan. Dia sedang mengatakan, Bapak atasan, Anda salah ya, yang benar ini. Dia nggak ada yang mau begitu. Tidak ada bawahan yang mau bilang Bapak salah, yang benar ini. Enggak. Kehilangan pekerjaan dia nanti. Iya, dia. Dan bawahan tuh udah pengalaman jadi bawahan bertahun-tahun. Iya, kasihan Seseorang juga ya. sampai dirjen, itu dia sudah mengalami eselon 4, 3, 2, 1. Tahu persis bagaimana behave dalam birokrasi. Dia sebelumnya staff. Semua tahu. Nah, kultur inilah dibongkar dengan apa? Micro questions. Pak Dirjen, seminggu jawab jawabannya. Kepala dinas, seminggu dapat jawabannya. Datang ke rumah sakit. Ini gimana antrian BPJS panjang sekali begini? Pak Menteri, Kepala BPJS, minggu depan saya mau terima jawaban bagaimana caranya tidak ada lagi antrian sepanjang ini. Oke, klaim BPJS, lihat mas problemnya apa? Ini problem 10 problem terbanyak soal klaim BPJS, bereskan dalam 1 bulan, saya mau solusinya. Tapi kalau atasan mengatakan solusinya harus A, B, C, dia terlibat di dalam pembahasan micromanagement. Termasuk Kopdes itu mikro menurut Bapak? Mikro. Bung. Harusnya makronya gimana Pak? Micro question atau? Micro questions. Gimana caranya? Semua petani punya tabungan. Gimana caranya semua nelayan punya tabungan? You atur tuh ekonominya. Nanti mereka akan cari cara untuk daerah pegunungan apa, untuk daerah daratan apa. Dan solusinya bisa jadi tidak seragam ya? Exactly. Republik ini tuh bineka yang dahsyat. Pesisir beda dengan pegunungan, beda dengan dataran rendah, beda dengan dataran tinggi. Beda-beda. Tapi kan semangat founding father-nya itu harus ada kata koperasinya itu loh Pak. Kasih nilainya. Bukan hanya koperasi itu kan bentuknya. Tapi isi kegiatannya, desain gedungnya, masa ya kota, desa. Sama ya. Bukan hanya itu, desa pegunungan, desa pesisir. Lah kan kebutuhannya beda-beda. Ada yang butuhnya perahu, ada yang butuhnya mobil, ada yang butuhnya storage, cold storage untuk ikan, ada yang butuhnya semacam Groceries juga. silo untuk nyimpen hasil apa ya, hasil Lumbung Pak. Lumbung. Bukan, ya, saya terlalu lulusan Amerika Ya, nih, nggak jadi tahu lumbung. Jadi beda-beda nih apa namanya yang diperlukan gitu. Iya. Nah, sehingga kita memberikannya itu bentuknya micro question. Gini, Micro orkestra. question. Orkestra. Iya. Kalau ada orkestra, dirigen itu pimpinannya. Dia nulis partitur Pak biasanya. Persis, dia bikin partitur. Lalu 30-40 orang yang main, bahkan bisa sampai 100 yang main. Tidak perlu menjadi pemain biola. Karena saya jago biola, saya ikut main biola. Saya jago piano nih. Maka saya ambil alih tuh peran piano. Main piano Nggak micromanage lah ya intinya. enggak. Dia datang memberikan, kasih partiturnya. Partiturnya apa? Tadi values itu. Kemudian pertanyaan. Micro question. Untuk kesehatan, gimana 10 masalah BPJS selesai. 10 masalah yang ada di dunia kedokteran bereskan. Jadi nanti otomatis dia akan menjawab, dan itu namanya menghidupkan organisasi. Tapi permasalahan di pemerintahan yang sekarang tuh mungkin bukan di situ juga Pak. Katanya memang ruang fiskalnya terlalu sempit aja tuh Pak, ditinggalkan yang sebelumnya tuh Pak. Ya, memang ada warisan masalah soal hutang yang menyerap porsi belanja kita. Iya, bunganya. Untuk pokok dan bunga. Dan itu adalah kenyataan. Nah, kemudian cara mengelolanya, lagi-lagi kasih pertanyaan-pertanyaan tuh. Ini dengan uang sekian, targetnya ini, uang sekian, ini bagaimana nih caranya? You pikir. Hutang berarti jadinya nambah hutang. Pak, hutang itu tidak pernah menjadi isu. Selalu pertanyaannya dipakai untuk apa? Betul. Jadi hutang itu bukan soal hutangnya. Kita bukan anti hutang. Kita ini anti hutang yang tidak produktif. Kalau hutang itu dipakai untuk kegiatan yang menggerakkan perekonomian, menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan aset nasional, why not? Ya. Jadi isunya bukan di situ. Artinya kalau saya nih sebagai kepala keluarga ngutang nih, tapi anak saya nggak ngerasa ini bapak ngutang, rumah juga tetap reot gitu, Itu dia. mobil nggak ada. Iya.
Terjadi juga Pak di masyarakat Pak. Iya. Ngambil pinjol untuk judol. Iya gitu Itu loh. dia. Jadi isunya bukan soal hutangnya saja. Tentu kita harus mengendalikan. Rasio hutang itu harus masuk akal. Jadi supaya tidak menjadi beban. Tapi kan pembelaan ini banyak masyarakat termasuk ada pakar ekonomi, bukan pakar ekonomi, pakar apa ya? Rocky Gerung tuh pakar apa ya? Rocky Gerung pakar apa? Termasuk membela Pak Prabowo loh hari ini. Filsafat. Iya. Nggak apa-apa. Artinya justru yang sedang dibentuk Pak Prabowo ini membawa ke cita-cita founding father itu, misalnya kayak kemandirian ekonomi, dibuatlah koperasi desa Nah, dan tambahan sebagainya. tambahan. Jangan-jangan nih Pak, jangan-jangan apa yang mau dicapai oleh presiden nih memang nggak semua orang bisa paham Pak. Apalagi jadi Terus kayak sekarang kesannya tuh, oh lu mah nggak paham nih, cuman level atas aja nih yang ngerti. Kan sering Terus kayak gitu tuh Pak. Nggak apa-apa. Koperasi. Kami pun termasuk melihat koperasi itu adalah institusi yang harus didukung. Jakarta, pengelolaan rumah susun seperti Kampung Akuarium itu dengan bentuk koperasi loh. Dan itu pertama kali. Tidak pernah ada sebelumnya rumah susun dikelola lewat koperasi. Koperasi. Jadi semua yang tinggal di rumah susun itu harus anggota koperasi. Lalu mereka menyewa kerjasama dengan DKI juga lewat koperasi. Dan perawatan dari rumah susun itu adalah oleh koperasi. Itu menjadi contoh. Nah, tapi itu semua bottom up prosesnya. Jadi koperasi adalah bentuk badan hukumnya, oke? Tapi pengerjaannya, prosesnya semuanya itu bottom up, bukan top down. Menurut Bapak yang Kopdes ini tidak seragam di semua tempat. Kenapa? Kenapa nggak seragam? Karena begini. Ketika bicara tentang koperasi, prosesnya itu di beda tempat punya kesiapan yang berbeda. Kita tujuannya menyelesaikan masalah yang ada di sebuah desa, bukan menerapkan kemauan dari Jakarta untuk sebuah desa. Beda kan? Nah, yang kedua, soal koperasi. Setuju tentang negara mengambil gagasan Bung Hatta soal koperasi. ya. Gagasannya diambil, jangan lupa sifat Bung Hattanya juga dibawa. Bung Hattanya itu sifatnya apa sih? Berintegritas. Itu sifat Bung Hatta. Jangan sampai gagasannya dibawa, ini sifat Bung Hattanya dilupakan. Bung Hatta itu sifatnya integritas, artinya apa? Transparansi full. Oke, kalau dialokasikan anggaran 1,4 triliun nih, misalnya 1,4 miliar. Itu sampainya di bawah tuh berapa? Oke. Kalau Bung Hatta yang pegang, Bung Hatta itu sampai ada Bung Hatta Award untuk transparansi itu. Karena beliau orang yang full integrity itu. Jadi sifat ini jangan dilupakan. Iya. Bung Hatta itu bisa dibilang selfless. Selfless itu bukan selfless, artinya sudah tidak lagi membawa kepentingan apapun kecuali kepentingan orang banyak dan kepentingan negara. Nah, saya melihat gagasannya diadopsi, sifatnya mana nih? Di mana nih sifat Bung Hattanya nih? Termasuk juga ketika bicara tentang pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara. Ya kan sekarang semua di bawah Danantara itu kan sebenarnya tujuannya bagus, kayaknya mau bikin super holding kayak di Temasek gitu loh Pak. Mungkin kita bisa semaju Singapura lah dalam pengelolaan ini gitu. Maksudnya bagus kan sebenarnya Pak? Iya. Semua maksud tujuan itu rasanya bagus. Rasanya ya. Maksudnya saya ada maksud tujuannya nggak bagus gitu. Semua maksud dan tujuan itu selalu bagus. Nah, tapi itu tadi pertanyaan utamanya adalah apakah yang dikerjakan ini akan mendorong penguatan perekonomian Indonesia atau tidak? Semoga. Kenyataannya sampai saat ini Pak? Jadi kan baru sebentar, baru berjalan 1 tahun. Masih baik. Kalau jalan 1 tahun itu apa sih indikatornya? Menurut saya indikator nomor 1 adalah transparansi. Ini jalan 2 tahun Pak. Ya, itu 1 tahun lebih. Ya, tapi indikator utamanya apa? Transparansi. Kalau negara memainkan peran dalam perekonomian,
atau bahkan lebih jauh lagi, kalau negara mau menjadi penggerak perekonomian, state driven economy, maka negara harus memiliki beberapa karakter. Satu, transparan. Transparan di semua aspek. Kenapa? Ya ini uang negara kok, bukan private kok. Kalau perusahaan swasta, terserah perusahaan swasta dong. Iya. Kalau dia mau cari investor publik, dia harus transparan, dia harus panggil auditor, Iya. karena dia mengundang publik. Ya kalau mau Tapi IPO gitu. Iya. Nah, karena itulah begitu ada publik, maka harus ada transparansi. Yang kedua, ini kan negara, berarti meritokrasi dong. Semua rakyat yang kompeten Boleh menjabat. dipilih untuk bisa mengurusi. Jadi kompetensi, bukan koneksi. Tapi Nah, isinya ini tim sukses semua tuh Pak di situ Pak. kata Semi itu. Bener kok Pak. Memang kerasnya begitu. Nah, inilah sebabnya pertanyaan nih. Pakai dua ini lah, nggak usah yang lain-lain dulu dah. Dua ini aja. Dua ini. Sudahkah ada transparansi dalam 1 tahun ini? Laporannya gimana? Udah ada belum? Kalau belum ada, it is an issue. Dan kalau belum ada, maka harus diakui kami belum siap mengeluarkan laporan. Dan disebut kredibel itu bukan karena sempurna. Disebut kredibel karena mau apa adanya. Nah itu Pak. Itu Pak. Apa adanya. Ketika bilang kami sedang dalam proses belum selesai. Apakah salah? Salah. Ini salah. Tapi kami akui ini saya dalam proses. Itu kredibilitas itu dibangun bukan dari kesempurnaan, tapi dari keapa-adaannya. Orang percaya. Oh iya. Kita juga sering ngalamin kok situasi di mana kita nggak memenuhi target, sampaikan apa adanya. Yang kedua, meritokrasi. Meritokrasi artinya tengok nih semua yang direkrut. Karena dia direkrut atas nama negara, bukan sebagai entitas swasta, maka harus mendasarkan kepada merit, kinerja, rekam jejak. Tapi kalau nggak berdasarkan itu, maka ini nggak mencerminkan sebuah sifat negara yang state economy yang akan bergerak. Syaratnya sebuah negara bisa menggerakkan perekonomian kalau dia diisi dengan transparansi dan pendekatan. Lalu saya pernah dapat ini juga, Sam, soalnya ada beberapa orang yang mendukung berbagai kebijakan itu bilang begini mas saya, Mas Anies, Indonesia ini nggak bisa maju mas kalau pakai demokrasi mas. Oh, jadi Indonesia itu harus pakai pendekatan strongman. Indonesia harus pakai pendekatan semi otoriter. Itu disampaikan begitu. Lalu kenapa sih bilang? Ya itu contohnya Tiongkok, Singapura itu maju karena mereka menggunakan sistem yang semi otoriter, strongman. Bahkan kalau Tiongkok sempat otoriter. sempat. Korea Selatan juga dulu ketika era Pak Chung Hee otoriter. Nah, saya ketika dengar itu tuh saya batin. Ini namanya milih contoh. Saya bilang, kenapa contohnya 3 itu? Kenapa contohnya nggak Myanmar? Kenapa contohnya nggak Korea Utara? Itu otoriter juga. Pakistan Zia-ul Haq. Sebenarnya Soeharto pun otoriter. Nggak usah yang dulu dah. Sekarang aja nih. Yang sekarang ada Myanmar otoriter, Korea Utara otoriter. Nggak maju tuh. Nggak berkembang tuh. Jadi saya bilang yang membuat maju itu bukan otoriternya. Yang membuat mundur itu bukan demokrasinya. Yang membuat maju itu 3 minimal. 1, teknokrasi. Tidak ada keputusan yang dibuat tanpa ada perencanaan yang benar. Di Singapura maupun di Tiongkok maupun di Korea Selatan. Tidak ada. Semua disusun dengan proses pengambilan keputusan yang benar. Dan bisa diperdebatkan. Dan bisa dijelaskan. Yang kedua, meritokrasi. Tidak ada menteri, wali kota, CEO perusahaan-perusahaan negara yang tidak kompeten. Nggak ada. Cek aja ke Tiongkok. Tidak ada dubes yang tidak kompeten. Nggak ada. Meritokrasi. Yang ketiga, transparansi. Mereka itu transparan. Secara internal transparan. Cek aja transparansi indeks mereka. Singapura. Itu termasuk negara paling bersih. Tiongkok, transparansi internal. Dia tidak mau buka keluar. Tapi di dalam
transparan. Keras dia, keras. Keras Keras sekali. terhadap yang melanggar keras. Jadi yang membuat maju itu bukan strongman, yang buat maju itu bukan semi otoriter, yang buat maju itu minimal 3 ini. Jadi kalau kita sekarang mau kombinasi strongman tanpa 3 itu, namanya menuju Korea Utara. Ini namanya Jadi- menuju Myanmar ini. Kita nggak sadar diri kita punya SDM yang Iya. jauh beda ya. Iya, loh, kalau kita nggak ada keduanya, lah berarti kita menuju Myanmar, Jadi strongman atau menuju Singapura, Korea Utara ini. agak liberal tuh lebih ke stylenya Pak, value-nya tetap harus transparan, meritokrasi itu. Persis. Nah, tunjukkannya di mana? Nih, tunjukkan Bima dan Antara. Udah nggak pakai teknokrasi, meritokrasi, transparansi. Oke, proses pengambilan keputusan, teknokrasi, meritokrasi, transparansi. Udah pakai 3 itu aja tuh. Menurut Bapak? Tentu kan ada tambahan lain ya di situ. Ada tentang kepastian hukum, ada, tapi ini contoh aja. Saya mau nyebutnya 7 kan kebanyakan nih. 3 aja nih. Kalau presiden mengatakan 3 ini pegang buat semuanya. Apa sih yang terjadi? Ada titipan-titipan, Enggak, pasti ditolak lah. CEO dan Antara tuh bisa bilang ini perintah dari presiden, meritokrasi. Bikin tim rekrutmen, kasih kriteria, ini kriteria meritokrasi sesuai arahan presiden. Orang jalanin. Nah, kenapa? Karena presiden bilang itu apa yang difatwakan presiden itu diikuti ke bawah. Sekarang- Tapi tadi values. Sekarang malah tugas pengawasan itu dilakukan oleh netizen loh Pak. Netizen tuh sampai bikin list wamen-wamen yang rangkap jabatan sebagai komisaris, itu keluar semua listnya Pak. Padahal terus Iya. kemarin yang diblejetin tuh siapa? Ginka Ginting dan sebagainya. Iya. Dan Indonesia ini tidak kekurangan talent. Iya, iya. Nah, Sam, David, apa sih yang saya khawatirkan kalau tidak ada 3 ini? Kalau tidak ada 3 ini, orang-orang terbaik di bangsa kita tidak merasa punya kesempatan untuk maju. Kenapa? Karena prestasi dikalahkan koneksi. Prestasi itu jalurnya meritokrasi. Kemudian apa? Kalau punya kemampuan, dia bisa menjadi global citizen. Yang di dalam negeri nih. Yang di luar, yang lagi mau pulang, mau nengok. Sebentar, kalau nggak ada meritokrasi, saya pulang terus apa? Harapan saya bisa berkembang. Pak. Jadi ini berbahaya untuk perjalanan panjang kita. Kalau best brain di Republik ini merasa saya harus punya koneksi untuk bisa berkembang. Orang-orang terbaik itu nggak pernah ngandelin koneksi. Orang-orang terbaik itu ngandelin prestasi. Bener Pit. Ya. Kita jadi nggak lucu di sini. Bener nih. Sekarang yang santai-santai aja ya, Pak. Nih di menit-menit terakhir nih. Ini Pak Prabowo nih Pak. Ini ya setiap habis pidato dia itu katanya nilai indikator-indikator ekonomi Indonesia itu agak-agak mengkhawatirkan, bisa dolarnya yang tiba-tiba menguat, IHSG yang tiba-tiba turun gitu. Bapak dengan style Pak Prabowo sekarang tuh yang pidato ke sini terus yang salah ngitung 10 tambah 1 sama dengan 13 dan sebagainya. Nggak salah. Apa? Kita yang nggak bisa nangkep. Siapa tahu. Terus yang tiba-tiba ngusir orang ke luar negeri. Yang paling terakhir itu jadi menurut saya pidato Pak Prabowo itu berpindah dari dari ngaco ya kan, 10 plus 2 13 tuh ngaco lah ya. Terus ke nyebelin, mulai ngusir-ngusirin orang ke luar negeri kan, atau ini wartawan delete dong, emang gue pikirin gitu loh. Mulai gatekeeping tuh terus- yang beberapa. Nah terus yang terakhir ini mulai berbahaya nih, yang ngomentarin soal nuklir, kepemilikan nuklir senjata negara ini. Gimana nih Pak, Bapak punya saran nggak nih? Kan Bapak secara pribadi mengenal beliau juga nih. Ya. Ya. Jadi kan apa? Ngomong. Jadi tidak presiden itu menciptakan suasana dalam bangsa. Karena cuma satu orang. Ya. Jadi apapun yang dikeluarkan lewat pidato itu membuat suasana yang Republik ini tuh muncul. Nah itu menurut saya disadari. Harus dia sadari. Sadari bahwa pesan-pesan itu membuat moodnya bangsa itu ada. Iya. Moodnya itu ada. Nah karena itu pesan-pesannya itu harus membangkitkan semangat, bukan membangkitkan emosi.
Jadi yang membuat orang itu merasa kemudian optimisme karena pesan-pesan yang disampaikan. Dan di dalam menyampaikannya, negara harus objektif. Perspektifnya boleh tidak sama. Contoh nih, ini lebih gampang pakai gelasnya, cangkirnya. Botol itu. Botol. Botolnya David nih. Ini David saya kurangin dikit ya, Dev ya. Ya. Sehat kan, Dev? Sehat. Ini, oke, airnya isinya 50%. Nomor satu, negara nggak boleh bohong. Ekonomi kita, BPS-nya nggak boleh bohong. Nggak boleh ngotak-atik data. Harus faktual. Oke, kepala negaranya bilang ini namanya setengah isi. Oke, yang kritik bilang setengah kosong. Nah itu nggak apa-apa. Tapi angkanya nggak boleh diubah. Nggak boleh, demi optimisme angkanya Nggak boleh disebutnya berapa? Ini 60%. Lawang jelas-jelas sih 50% kok. Nggak boleh itu. Jadi nilai 99 itu nggak boleh itu ya Pak? Bentar. Jadi Sam nyamberin cepet banget. Jadi angka 50% BPS tidak boleh memanipulasi, memasak data apapun. Tapi pemerintah boleh memberikan asumsi terhadap data. bukan asumsi, perspektifnya nih. Perspektif ya. Bong, ini 50% isi. Yang kritik bilang 50% kosong, nggak apa-apa. Oke, berantemlah di situ lah ya. Nah, karena itulah saya katakan tadi, yang membuat moodnya pemimpin. Jadi ketika, nih saya beri contoh ya. Bung Karno itu pernah bilang, beri saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Ingat ya itu? Pemuda. Walaupun kita nggak denger, tapi kita kan ingat kutipannya. Iya, walaupun dia ngumpulnya sama 10 pemudi akhirnya, Mbak. Nah, Sam, kalau lihat masa itu ya, buta huruf kita tuh 95%, Sam. 95% buta huruf kita. Jadi kalau dia ngumpulin 10 pemuda, 9 itu pasti buta huruf. Ya, tapi dia kan nggak bilang kalian anak-anak muda ini nggak bisa saya harapkan. Buta huruf, apa yang saya bisa harapkan orang buta huruf? Bisa ngumpulin bambu runcing, bisa perang, bisa ngumpulin massa. Saya kasih kertas tulis nama, nggak ada yang bisa. Dia tidak memangkas percaya diri bangsanya. Dia tidak memangkas percaya diri anak mudanya. Anak muda yang pada waktu itu buta huruf sekalipun, dia katakan, beri saya 10 muda, saya ubah dunia. Walaupun dalam kenyataannya bagaimana mengubah dunia dengan 9 orang buta huruf dari 10. Ya kan? Tapi itu membuat tone yang optimis tentang bangsa kita. Faktanya kita punya masalah. Ya. Nah, pesan tentang situasi yang ada di bangsa kita ini harus selalu diberikan pesan yang positif. Bahwa kita punya banyak masalah, iya. Gitu. Stok masalah kita ini cukup. Tapi dia mencoba positif kok Pak. Yang dia bilang untuk yang percaya Indonesia gelap, silahkan pergi ke luar negeri gitu Pak. Artinya di sini terang kok gitu. Optimis kan. Ya sebenarnya kan itu kalau statement itu jangan dikasih koma, titik aja udah. Kita optimis dengan Indonesia. Udah, yang tadi itu musirnya nggak usah. Saya kalau ngomong sepanjang saya tugas DKI, pernah saya ngomong soal IKIBON? Nggak pernah. Pernah saya ngomong soal? Nggak pernah. Kami fokus kepada pesan yang kami sampaikan. Itu satu tuh ya. Yang kedua durasi. Durasi. Kenapa sih podcast nggak 5 jam? Ya nggak ada yang nonton nggak 5 jam. Ini bisa diterusin Pak 5 jam. Kan attention span orang itu, itu kan ada batasnya. Dan kalau kita melampaui attention span itu, ya kasihan orang yang duduk, barangkali mau ke toilet, barangkali mau ada acara, gimana gitu. Nah, pesan durasinya itu harus dikendalikan supaya pesan utama sampai. Oke, Bapak masih ada pesan utama nggak sekarang ini? Untuk podcast ini? Oh. Atau Pit, lu mau nanya nggak? Apa? Ada yang mau lu tanyain? Ya kalau yang mau gua tanyain, kalau tadi kan bahasa-bahasa yang mungkin dimengerti level menengah atas nih. Sebenarnya kita podcast ini kan juga mungkin menggapai banyak teman-teman kalangan di akar rumput Pak ya.
yang kira-kira bahasa yang paling enteng deh buat mereka, teman-teman saudara-saudara kita nih ngerti tentang sebenarnya kondisi bangsa kita tuh seperti apa. Karena kalau mereka kan pasti resahnya hanya karena hari ini bisa makan atau enggak, hari ini bisa beli bensin atau enggak. Resahnya hanya seputar apa yang bisa ngidupin dapur. Resahnya hanya ya seputar pendidikan anak dan segala macem. Kalau ngomongin nuklir, ngomongin itu kan enggak lah mereka lah. Enggak sampai segitunya. Tapi paling tidak keresahan itu nyata adanya, cuman mereka seperti bingung membahasakannya nih gimana, dan mereka juga kayak kebingungan mau ngapain. Kalau saya sih punya bahasa seperti ini Pak, ketika saya sebagai masyarakat tahu apa yang terjadi, itu lebih menyakitkan. Ketika kita tahu apa yang sebenarnya terjadi tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi mendingan Gak tahu sama sekali. gue gak tahu sama sekali nih daripada gue tahu yang terjadi tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain, pasrah gitu Pak. Iya. Hopeless. Hopeless. Ya, gini, kita banyak di antara kita yang dalam kondisi itu sempit secara ekonomi. Karena itu kalau dari situasi begini, maka buat prioritas dong. Kadang-kadang kita ini tidak menyadari pentingnya menuliskan. Ini pada punya HP, ada kertas, tulisin aja. Prioritas pengeluaran saya ini apa sih sekarang? Tuliskan aja 5 prioritas utama yang menyangkut kebutuhan. Banyak di antara kita itu menjalani hidup tuh biasa aja. Biasa tuh mengalir aja nih, David. Jadi saya usul, tulis dong yang menjadi kebutuhan dasar. Nanti ketika itu ditulis, ada pengeluaran-pengeluaran kita yang ternyata sebetulnya bukan kebutuhan yang paling utama. Supaya masih punya sisa uang mudah-mudahan. Oke. Terus yang kedua, apa peluang ekonomi yang kita bisa kerjakan yang belum dikerjakan sekarang? Kita kadang-kadang kalau lihat peluang itu yang biasa dikerjain bareng-bareng nih. Coba lihat apa sih yang belum kelihatan, apa sih yang belum kepikir. Yang ketiga, manfaatkan AI nih. Kan semuanya punya akses nih, yang free aja nih. Untuk ngecek saya tinggal daerah ini, apa ya peluang ekonomi yang banyak dibicarakan daerah ini tapi belum banyak ngerjain. Itu kita punya kesempatan untuk mencari kesempatan-kesempatan baru. Jadi contoh nih buat kita-kita yang berada dalam situasi yang belum tentu beruntung. Dan kalau saya boleh usul, manfaatkan koperasi-koperasi yang ada di wilayah Jakarta. Jakarta ini punya kampung-kampung yang punya koperasi. Dan studinya menunjukkan warga di kampung yang ada koperasi lebih sedikit terjebak soal pinjol daripada yang tidak punya koperasi. Manfaatkan koperasi-koperasi itu untuk membantu perekonomian mereka. Ini koperasi juga nih ya, saya promosiin nih koperasi. Jadi kita berhadapan dengan situasi ekonomi yang Tidak menentu. Ya kalau buat di masyarakat kebanyakan tuh berat lah gitu. Berat. Menentu tapi berat gitu. Berat. Semakin berat. Dan saya merasakan kalau pesan, misalnya saya pesan lewat ojek ya, ayam goreng. Antar pesan ayam goreng berapa tahun yang lalu dengan sekarang itu ukurannya, harganya sama, ukurannya kecil. Iya. Wah itu bener lagi Pak. Walaupun Paling kerasa sama. tuh ini bakwan goreng itu. Bakwan juga gitu. Iya. Jadi semua yang sifatnya pesanan, harganya kompetitif. Tapi ketika udah datang, ya segini size-nya. Mengecil kan artinya biaya produksi dia mahal. Ya dia harus tekan cost-nya dengan seperti itu. Dengan mengurangi volume. Sama saya ke warung, kemarin waktu di Aceh di warung tuh ada potongan-potongan makanan gitu. Terus yang teman yang nemenin saya tuh cerita, Pak Anies, ini ukuran udah separuh dari tahun lalu Pak katanya. Iya. Karena walaupun seperti wajik gitu ya, ini potong tuh udah sedikit kecil, harganya sama. Nah ini kan mencerminkan situasi sulit tapi orang menyesuaikan diri. Nah itu yang harus kita beresin sama-sama. Yang punya usaha harus ada usaha serius untuk ngasih bantuan-bantuan pendanaan, permodalan di dalam situasi seperti sekarang. Itu tugasnya negara, bukan tugas kita nih. Tapi negara harus jangkau mereka. Oke Pak, kalau gitu terima kasih sudah hadir ke tempat kami. Maaf kalau kami terbawa vibes Bapak yang nggak lucu. Ampun. Kami akui itu. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang berikutnya Bapak yang terbawa vibes. Itu yang waktu acara itu bagus sebenarnya. Yang mana tuh?
yang Bapak datang ke acara terus Bapak ngomong terima kasih untuk selamat datang untuk Anda yang tidak memilih saya, yang gitu-gitu tuh Pak. Iya. Sebenarnya Pak Anies ini punya sense of humor gitu. Cuma karena soalnya ngobrolnya serius, ditanyain soal presiden, ditanyain soal Danantara, masa saya jawabnya guyonan. tapi emang keresahannya serius semua ini. Lagi negara lagi keresahannya serius semua Pak Anies. Nah tapi itu juga, misalnya yang penting itu, ketika nyampein pesan kepada publik luas di posisi sebagai pengelola negara di apapun juga lah jenjangnya, maka ya harus sampaikan pesan-pesan yang benar, yang baik gitu lah. Iya, tapi mah Pak Anies nih emang selalu kebalikannya. Kenapa? Ya kalau Kenapa? kalau Pak Anies tuh nggak mau dibawa bercanda malah serius. Kalau diseriusin, Enggak, kalau yang di sana tuh harusnya dibawa serius malah dibikin bercanda. sebenarnya kita lagi pengen dia serius ya. Iya, karena kita pengen yang di situ serius. Maaf ya Pak Anies ya, kalau Pak Prabowo berhasil dengan program-programnya, terus misalnya indikator ekonominya juga membaik, saya dia 10 periode juga nggak apa-apa Pak. Jadi Bapak jangan tahan dulu jadi presiden. Aja ya memang ya itulah. Jadi kalau netizen itu memang kita nggak tahu ya responnya seperti apa. Setiap saya ini juga nanti pasti gorengannya banyak nih. Ini cocok nih anak Abah nih dan sebagainya gitu loh. Saya tuh sering diusir ke Yaman juga Pak saya. Gue ke sana mau ngapain, bahasanya juga gue nggak ngerti. Ya jadi gitulah. Jadi komentar-komentar rasialis itu masih ada. Mudah-mudahan kita bisa semakin membaik lah dalam bermedsos ya Pak ya. Ya itu PR kita semua sih. Iya. Sedunia. Sedunia. Bukan cuma di Indonesia, di mana-mana sedunia. Iya. Tapi ya Zohran itu juga kena head comment juga banyak itu ya di New York ya. ini memang yang masih jadi PR kita sih. PR kita itu soal apa ya? Gimana membuat kita lebih kritis supaya segala macam informasi yang bergerak itu begitu banyak itu bisa difilter oleh kita sendiri supaya munculnya komen-komen yang kita buat itu juga mencerminkan kekritisan itu. Kalau enggak ya terbawa yang begitu-begitu. Iya deh. Oke, nanti serius lagi jawabnya. Iya, udah mau ditutup juga. Terima kasih Pak Anies, terima kasih juga David. Sampai ketemu lagi di Talk of Life berikutnya. Bye.